Oh, benar sekali. Senang sekali malam hari ini kita. Oke, untuk menyingkat waktu karena tadi sudah agak telat ya maksudnya. Kita langsung aja waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Dandi. Silakan Bu Dandi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas? Jelas ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan dari PPLC semuanya? Ini kayaknya dari mana-mana ya. Oke, dari beberapa ini ya, tidak hanya dari Solo Raya ternyata, tapi dari beberapa kota-kota di Jawa Timur, kota-kota di Jawa dan di luar Jawa. Tadi ada yang di mana di Taiwan. Baik, boleh suaranya agak dikecilkan. Selalu baik banget. Ya, boleh next slide. Ya, backsoundnya saya lebih boleh next slide. Backsoundnya boleh dikecilin dikit. Backsoundnya boleh kecilin. Salam kenal dari saya, Anik Al-Fatiro, yang insya Allah akan nemenin kawan-kawan untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Tema kita hari ini adalah di rumah yang dirindukan oleh anak-anak kita. Baik, para ayah bunda di sini, ini beberapa saya familiar ya, rata-rata PPLC ya. Tema ini kita ambil apalagi dengan kondisi pandemi. Ya, ini banyak banget yang minta backsoundnya dikecilin. Stop dulu deh backsoundnya katanya. Bentar ya.
Oke, baik, Ayah Bunda, kita akan bahas tentang menjadi rumah yang dirindukan oleh anak-anak. Ini sebenarnya pernah saya bawakan di teras ketika Ramadan kemarin untuk kita sama-sama introspeksi sama-sama gitu ya. Apakah kita selama ini sudah menjadi rumah yang ramah untuk anak-anak kita. Nah, kira-kira menurut Ayah Bunda, rumah yang dimaksud di sini itu bukan rumah secara fisik, bukan rumah yang bukan rumah yang kita punya rumah terus kemudian anak-anak kita betah di rumah atau kamarnya, bukan, tapi rumah yang dimaksud sini adalah tempat jiwa anak-anak kita pulang. Kalau boleh kita merefleksi diri kita sendiri dulu, kira-kira menurut Ayah Bunda, kita udah menjadi rumah yang ramah nggak? Belum. Menjadi rumah yang ramah belum buat anak-anak kita? Boleh ya chat di kolom komentar. Kira-kira kita menjadi rumah yang dirindukan nggak sama anak-anak kita? Kadang dirindukan, kadang enggak ya. Ada lagi yang mau komen? Ciri-cirinya gimana? Dirindukan sama tidak itu? Dirindukan atau enggak? Jadi kalau dirindukan itu, kita kalau dirindukan oleh anak-anak kita, semisal nih kita mau pergi, dia ngerengek-ngerengek, terus kemudian ketika kita ada di rumah, mereka seneng deket sama kita, bukan malah sebaliknya gitu ya. Bukan malah sebaliknya, anak-anak justru malah merasa lebih nyaman ketika anak-anak kita malah sibuk dengan HP-nya, terus kemudian sibuk sama HP-nya, kemudian ketika orang tuanya nggak ada justru malah bersyukur karena orang tuanya nggak ada. Dan ini Masya Allah banget karena saat ini ternyata survei membuktikan bahwa banyak sekali anak-anak yang merasa tidak menemukan rumah di dalam diri orang tuanya. Jadi saat ini banyak sekali anak-anak yang kehilangan rumah karena rumah kita sebagai orang tua kadang belum bisa menjadi rumah yang benar-benar ramah, belum bisa menjadi rumah yang benar-benar ramah sama anak-anak kita. Ya, jadi kadang banyak anak-anak kita yang justru saat ini lebih sibuk sama HP-nya, lebih nyaman sama HP-nya. Dan Masya Allah, beberapa waktu lalu ada sebuah kejadian, dan ini tidak satu orang. Mungkin ini kemarin saya juga bawa ceritakan di waktu teras di Toxic Parent, tentang tema Toxic Parent. Saat ini banyak banget anak-anak yang kalau terapi kepada saya tuh, mereka bilangnya begini, Bunda, saya pengen orang tua saya nggak ada, atau Bunda, kapan ya orang tua saya meninggal. Nah, bahasa-bahasa yang seperti itu rasanya nyesek banget gitu ya. Dimana anak-anak kita malah justru inginnya orang tuanya itu nggak ada. Bahkan ada sebuah kasus seorang anak yang bilang, saya justru kalau mama pergi, papa juga nggak ada, itu justru malah seneng gitu daripada mereka ada di rumah. Nah, dengan adanya pandemi ini, meskipun di beberapa kota saat ini sudah banyak yang mengadakan sekolah secara offline, tapi banyak juga yang masih menggunakan online. Meskipun kabarnya Juli besok, insya Allah sudah mulai serentak akan diberlakukan kegiatan sekolah offline lagi. Nah, dengan adanya stay at home, menurut Ayah Bunda, ini anugerah atau musibah? Ini kita masuk kondisi pandemi kurang lebih udah setahun berjalan.
Dan nyatanya tingkat perceraian di Indonesia itu semakin meningkat. Nyatanya, kenapa? Karena kondisi stay at home itu kondisi yang stuck. Pasangan yang awalnya biasanya kadang bekerja sebagai sebuah pelarian dari pasangan satunya, akhirnya ketika stay at home, ketika harus bekerja di rumah, akhirnya stuck. Dan begitu pun, kondisi stay at home membuat anak-anak semakin banyak yang terkena dampaknya. Mereka masuk di fase yang kayak broken home gitu. Nah, kira-kira kalau menurut ayah bunda semua, kondisi stay at home ini kondisi yang anugerah atau malah musibah? Kondisi yang kita lebih mengenal satu sama lain atau malah semakin ribut satu sama lain sehingga semakin berjarak. Dan saya mau nambahkan lagi, kondisi ini kondisi kita sedang membuat luka baru atau sebenarnya kondisi stay at home ini kita sedang menyembuhkan luka yang lama. Kira-kira kalau boleh kita kasih waktu untuk merefleksi diri kita sendiri, secara jujur, kita ada di posisi yang mana nih saat ini? Apakah kita merasa ini adalah anugerah karena bisa selalu dekat sama anak-anak, jadi akhirnya ngerti, oh ternyata anak saya kalau belajar itu tipenya begini. Oh ternyata anak saya lebih senang belajar kalau materi ini gitu. Ini ada dari Bunda Amitya, stay at home itu anugerah, tapi tugas sekolahnya musibah. Karena Masya Allah ya, yang ngerjain rata-rata orang tuanya ya. Ya, yang jadi akhirnya ngerjain. Yang rasanya jadi sekolah lagi, malah orang tuanya. Anugerah, oke. Ada jawaban lain mungkin dari beberapa para ayah bunda di sini mau ngasih masukan, berkomentar. Oke, boleh 2 orang lagi. Kira-kira stay at home itu lebih mengenal atau semakin berjarak? Kira-kira menyembuhkan luka lama atau malah membuat luka baru? Oh ya, anugerah karena anugerah ya, musibah karena ada jadi kenyataan gadget ya, banyak sekali. Masya Allah, anugerah terindah karena bisa jadi sholat diimamin. Karena kalau kondisi normal nggak bisa ya, nggak bisa jamaah. Masya Allah. Baik, nah ya beberapa musibah, bilang musibah karena kondisinya anak jadi kecanduan gadget. Sebenarnya gadget ini bisa tidak mencandu kalau kita bisa saat stay at home ini kita tidak memberikan sepenuhnya. Jadi benar-benar kita menggunakan dengan bijak gitu. Karena kenapa kadang anak-anak jadi kecanduan gadget? Karena saat proses belajar, anak-anak dikasih pinjam gadget, kemudian malah kadang banyak orang tua yang akhirnya membelikan putra-putranya gadget gitu ya, khusus untuk sekolah, untuk daring awalnya. Tapi semakin kesini karena orang tua juga akhirnya sibuk sendiri atau juga semakin banyak konflik karena kondisi yang stuck, akhirnya anak-anak malah semakin nyandu dan tidak bergerak gitu ya. Ya, sebenarnya di setiap anugerah pasti ada musibah, di setiap musibah pasti ada anugerah. Tapi pertanyaannya, kondisi ini kita jadi semakin tahu satu sama lain atau malah semakin banyak ganjelan tisunya? Kita semakin saling memahami atau semakin banyak ganjilan batakonya. Jadi kalau ganjilan tisu itu nggak sampai numpuk, kalau ganjilan batako tuh udah numpuk banget gitu. Jadi setahun bukan waktu yang singkat. Makanya kalau di data di sebuah penelitian, tingkat angka perceraian di kondisi pandemi ini meningkat luar biasa. Dan tingkat anak-anak yang hopeless juga itu meningkat luar biasa. Kenapa? Ya karena ini. Karena terjebak dalam suasana yang sama itu-itu aja, meskipun saat ini udah masuk kondisi new normal, tapi tetap masih kayak terjebak tidak leluasa untuk beraktivitas.
Apalagi kadang banyak orang yang terlalu worries, terlalu takut untuk berkegiatan di luar gitu ya, terlalu parno, akhirnya menyebabkan semakin stuck di rumah lagi. Oke, semakin banyak ganjilan tisu karena anak-anak semakin sibuk dengan HP-nya. Ya, alhamdulillah. Ya, memang kalau yang putra-putranya mondok jadi sebuah anugerah ya, bisa lepas kangen. Dan akhirnya ketika saat ini sudah mulai banyak yang new normal, mulai banyak yang merindukan momen-momen ini gitu ya. Oke, boleh next slide. Insya Allah kita semua akan menganggap bahwa ini adalah suatu berkah yang kita semakin mengenal satu sama lain. Oke, ayah bunda, jika orang tua bahagia, anak bahagia. If you want your children to be happy, you go first. Itu bahasa Jawanya ya. If you want your children to be happy, you go first. Orang tua, apalagi seorang ibu, itu adalah tiang rumah tangga. Halo Mbak Ani. Kayaknya terkendala sinyal deh, Mbak. Iya, sinyalnya. Iya.
Oke, Ayah Bunda, mohon maaf ya. Ini Bunda Ani masih terkendala sinyal, mungkin masih berusaha untuk masuk. Mohon untuk bersabar sebentar. Masih Bunda Aniknya masih mencoba untuk masuk ya. Oke, baik. Oh, udah. Baik, Ayah Bunda, mohon maaf karena hujan dan harus terlempar. Tapi tetap kita berhusnudzon, memang begitulah hidup. Kadang harus tidak pasti ya. Kadang inginnya lancar, tapi Allah kasih kita untuk terus belajar. Baik, orang tua bahagia, anak bahagia. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau kita kadang sering berpikir selama ini bahwa nggak apa-apa saya nggak bahagia, yang penting anak saya bahagia, nah itu rasanya kurang tepat banget, Ayah Bunda. Kurang tepat sekali kalau kita berpikir bahwa kita mendahulukan kebahagiaan anak dulu daripada kebahagiaan kita sendiri. Nah, yang tepat adalah, tepatnya bagaimana? Tepatnya adalah saat kita lebih fokus untuk apa ya, melakukan healing luka-luka batin di dalam diri kita itu dipulihkan dan insya Allah dari situ pun nanti anak-anak akan turut serta untuk bahagia juga. Kenapa? Karena anak ini adalah cerminan dari kita orang tuanya. Jadi saat kita nih kondisinya misal lagi nggak enak hati gitu ya, lagi uring-uringan, itu biasanya anak-anak juga akan tampak seperti cranky gitu, tampak seperti juga rewel dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dalam hati yang baik, insya Allah anak-anak akan lebih mudah untuk dihandle-nya. Nah itulah kenapa penting banget buat kita para orang tua untuk melakukan apa ya, terus menjaga kewarasan mental kita sebagai orang tua. Jadi hindari berpikir bahwa udahlah yang penting anak saya bahagia, tapi saya nggak apa-apa tersakiti, saya nggak apa-apa ribut terus sama pasangan, tapi anak saya bahagia, nggak ada ceritanya. Dan salah satu hadiah terindah buat anak-anak kita adalah melihat orang tuanya akur, melihat orang tuanya saling support satu sama lain, itu adalah hadiah terindah buat mereka. Jadi seringkali banyak pemahaman yang masih kurang tepat ketika berpikir yang penting anak-anak bahagia, karena nggak ada. Bagaimana kita akan mengisi tangki jiwa anak-anak, bagaimana kita akan mengisi tangki bahagia anak-anak kalau kita sendiri itu masih kering. Justru yang tepat adalah bagaimana kita punya waktu untuk tetap stay cool, tetap tenang, dan tetap apa ya, tetap menjadi pribadi yang jujur kepada diri kita. Jadi bukan berarti gini, Bunda, apakah saat kita sebagai orang tua tuh harus bahagia terus gitu? Enggak. Tapi setidaknya kita menjadi pribadi yang jujur kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita lagi sedih, ya kita akuin lagi sedih. Kalau kita lagi butuh waktu untuk tetap mewaraskan pikiran, kita luangkan waktu. Karena rata-rata kenapa sih banyak orang yang sumbu pendek? Itu karena no time, nggak punya waktu untuk menjeda. Padahal ada sebuah pengamatan seorang ahli di sebuah hutan. Di sebuah hutan itu eh, ketika ada seekor hewan yang sedang terluka, maka dia melakukan self healing. Dengan cara seperti apa? Biasanya hewan ini dia akan mengambil jarak, jadi berpindah dulu dari kerumunan yang lain, dari kerumunan teman-temannya itu, dia melakukan me time lah istilahnya untuk melakukan self healing. Meskipun kondisi masing-masing orang untuk melakukan self healing itu berbeda, tapi setidaknya kita tetap harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Dalam artian bukan waktu untuk yang oke, saya punya waktu untuk diri saya yaitu nge-mall terus ngesalon, bukan hanya sekedar itu. Tapi waktu untuk mengkaji diri kita sendiri, ngobrol lagi sama diri kita sendiri, merefleksi diri kita sendiri juga. Nah, itu penting banget untuk menjaga kewarasan di dalam diri kita. Dan kabar baiknya PPA mengadakan ini, jadi kita ada kelas khusus ibu-ibu tapi ya spiritual motherhood dan ada kelas The Mindful Mom.
Itu bagaimana kita tetap stay cool di saat kondisi apapun. Itu ayah bunda. Oke, boleh next slide. Ya, nanti kita di sesi pertanyaan ya, saya jawabnya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, boleh next slide. Ya, our deepest pain and highest happiness always come from home. Ini rasanya udah kita dengar juga kalau udah pernah ikut kelas PPA for Family ya. Jadi penderitaan paling dalam dan kebahagiaan paling tertinggi itu selalu berasal dari rumah. Jadi kalau kita berpikir bahwa saya menderita di kantor karena begini atau karena punya rekanan kerja yang seperti ini, itu hanya sepersekian. Tapi justru memang penderitaan paling dalam dan kebahagiaan paling tinggi itu semua berasal dari rumah. Itu sebabnya kenapa kita mesti membuat sebuah kondisi di rumah yang kondusif, karena kita kepalanya cuma satu nih. Ketika di rumah udah ribut, udah berantem gitu, pasti kerjaan juga tidak akan mulus. Dan kalau ataupun kita melakukan kegiatan lain, biasanya itu hanyalah sebuah pelarian dari kondisi rumah tangga atau kondisi rumah kita yang kadang masih kurang apa ya, kurang support. Jadi yang harusnya kita lakukan adalah bukan menganggap bahwa apapun yang kita lakukan, misal nih, kita bekerja itu bukan sebuah pelarian. Karena saat ini di zaman-zaman sekarang banyak banget orang yang sibuk membuat sibuk dengan circle loop, sebuah kesibukan yang tiada henti, karena merasa bahwa ini adalah sebuah pelarian. Dan itu bahaya banget. Ketika sampai rumah, muncul lagi stresornya, dan ketika di luar seolah-olah nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi sebuah kesibukan, even meskipun kesibukan itu adalah kesibukan yang tampak baik, tapi bisa jadi, jangan salah, bisa jadi itu eh, sesuatu yang kadang kita anggap sebagai pelarian. Karena itu ayah bunda, makanya kita sama-sama membuat rumah kita menjadi rumah yang berasa surga buat anak-anak kita juga. Jadi anak-anak kita tuh harus kuat, strong from home. Karena mereka kalau tidak kuat dari rumah, maka mereka imunitas mentalnya akan rendah dan itu akan membuat mereka menjadi anak-anak yang mudah terbawa oleh pengaruh lingkungan di luar. Tapi ketika anak-anak strong from home, dia kuat dari rumah, imunitas dan kasih sayangnya full tank dari rumah, maka ketika di luar dia akan menjadi pribadi yang tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Oke, boleh next slide? Ya. Caranya bagaimana untuk menjadi rumah yang dirindukan oleh anak-anak kita? Ya, next diklik aja. Yang pertama adalah mendidik. Kita punya dengan 3M istilahnya. 3M ya, 3 miliar. Yang pertama mendidik sepenuh cinta. Kita jadi orang tua yang unconditional love. Jadi unconditional love itu artinya kita orang tua yang cintanya tidak harus bersyarat. Nyesek banget kalau kita bilang, mama mah mau sayang adik kalau adik melakukan ini. Mama mah sayang adik, sayang kakak kalau kakak rajin. Mama sayang sama kakak kalau kakak ranking 1. Atau kakak nurut, selalu ada syarat di belakangnya. Atau harus diancam dulu. Kalau kak nggak nurut, nanti mama nggak sayang. Nanti mama tinggalin ya. Bahasa-bahasa kayak gitu rasanya nyesek banget gitu. Kalau kita sebagai orang tua aja nggak bisa nerima kondisi utuh anak-anak kita di saat kondisi baik dan tidak baiknya, lalu bagaimana dia akan diterima di luar? Demi Allah ayah bunda, banyak sekali saat ini anak-anak yang jiwanya itu sedang kering. Mereka sedang di sosmed gitu ya, berselancar di sosmed, TikTokan, itu saya rasa sebuah pelarian juga. Sama seperti kita mungkin
menghabiskan banyak waktu untuk melakukan kegiatan baik yang positif gitu ya, tapi merasa itu hanya sebuah pelarian. Anak-anak kita pun bisa jadi di kondisi yang seperti ini. Jadi nyesek banget kalau kita sebagai orang tua selalu bersyarat. Cintanya selalu pakai syarat. Ya, mohon maaf suara saya cukup jelas. Silakan komen ya. Jelas ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi nyesek banget kalau cinta kita harus bersyarat gitu ya. Saya ada salah satu klien waktu itu yang dia belajar mati-matian sampai Masya Allah, kalau saya ngeliat tuh workaholic gitu ya. Belajarnya tuh nggak tanggung-tanggung, belajar terus. Sampai dia tuh mual, akhirnya tipes. Akhirnya ketika tipes tuh, orang tuanya tuh bilang kayaknya psikosomatis nih deh Mbak gitu. Akhirnya setelah saya ngobrol sama anaknya, ketika saya tanya, adik kenapa sampai belajarnya menggila seperti itu gitu. Ternyata jawabannya satu, hanya karena takut nggak disayang sama mama. Karena mamanya sering bilang kalau gagal, kalau nilainya nggak sekian, maka bukan anak mama. Kalau nggak nurut, mama nggak sayang lagi. Mama akan lebih sayang kakak daripada adik. Bahasa-bahasa seperti itu, comparison, kadang perbandingan, atau kadang kita selalu menggunakan syarat. Kayaknya harus kita dengan sadar menyudahi itu, ayah bunda. Cintai anak kita seapa adanya. Sebagaimana Allah nitipin ke kita. Cintai segala kelebihan dan kekurangannya. Itu ya. Jadi itu mendidik sepenuh cinta, sebenarnya panjang bahasan ini, tapi kita bahas sekilas-sekilas saja. Terus kemudian mengupgrade diri, orang tua yang selalu mau belajar, selalu mau belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik, insya Allah akan dimudahkan prosesnya juga untuk mendidik dengan lebih baik. Karena zaman terus berubah, ketika kita menggunakan pola yang lama, pola seperti apa kita dididik, biasanya tidak akan sinkron lagi, tidak akan pas lagi. Itu makanya kenapa banyak orang tua yang saat ini ngerasa bendera putih, karena dikerasin anak itu semakin galak, tapi dilenturin semakin ngelunjak. Jadi kalau anak dikasih hukuman fisik kayak kita dulu, mungkin waktu kecil dipukul, yang ada mereka semakin galak gitu ya, semakin gak mau dengerin kita. Tapi kalau kita ikutin terus ritmenya, tanpa kita punya kontrol juga, maka yang ada anak akan menjadi raja di rumah. Dan itu bahaya. Itulah pentingnya untuk kita untuk terus upgrade sebagai orang tua, bahwa ilmu itu terus berubah, dinamis, bahwa ilmu itu dinamis dan kita juga harus terus belajar. Oke, selanjutnya M yang terakhir adalah multiperan. Ketika kita sadar penuh bahwa kita sebagai individu itu punya peran yang banyak, maka insya Allah itu akan mengurangi tingkat stres kita. Kita sadar kita jadi istri, kita sadar kita jadi ibu, kita jadi suami, kita jadi ayah, terus kemudian kita di PPLC misal juga jadi pengurus, di lingkungan kita jadi apa. Nah, ketika kita sadar dengan multiperan itu, maka kita tidak akan mencampur adukkan. Kadang banyak orang yang akhirnya mudah banget sumbunya pendek karena tidak menyadari kemultiperanannya kita. Jadi kadang, mama ini capek, habis dari pulang kerja semisal. Mama nih habis dari ini capek gitu. Nah, akhirnya karena kita nggak sadar multiperan, akhirnya kita gampang banget nyalahin orang lain. Tapi multiperan di sini bukan berarti kita harus multitasking. Multitasking itu kita melakukan banyak hal dalam satu waktu. Dan multitasking ini sangat tidak direkomendasikan. Ya, multitasking ini membuat tingkat stres kita sebagai orang tua itu akan meningkat. Dan biasanya multitasking ini banyak dilakukan oleh para ibu-ibu. Contoh masak sambil balas orderan online, atau masak sambil nyuci, masak sambil nyetrika, akhirnya gosong dan lain sebagainya. Nah, multitasking seperti ini jelas akhirnya menambah tingkat stres.
Gimana caranya biar tidak multitasking? Nah, itu nanti akan dibahas di kelas The Mindful Mom. Ya, oke, boleh next slide. Ya, multiperan. Tadi multiperan kita sadar penuh bahwa kehadiran kita itu tidak hanya membawa satu peran, tapi kehadiran kita itu dengan banyak peran, dengan banyak visi dan misi. Jadi mungkin kita di rumah, di lingkungan kita dikasih amanah sama Allah, terus di PPLC semisal jadi pengurus juga, tanpa mengabaikan amanah yang sudah ada gitu ya, di keluarga, menjadi istri, menjadi uh, ibu, menjadi ayah, menjadi suami, menjadi anak juga. Intinya ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita multiperan, maka di situ sebuah awal untuk kita bisa mendidik anak-anak kita sepenuh cinta. Kalau kita nggak menyadarin dulu nih bahwa kita multiperan, sulit banget. Akhirnya kita kan mudah banget mencampur adukkan. Jadi ada masalah di satunya, ada masalah di tempat A, kita akan mudah marah-marahnya di rumah. Atau ada masalah di rumah, tapi kita uring-uringannya di kantor, dan lain sebagainya. Oke, next slide. Ya, mendidik sepenuh cinta. Ini ada beberapa aspek yang ingin kita bahas. Dibuka aja, diklik aja. Ya. Yang pertama adalah pemahaman nobody's perfect. Gak ada yang sempurna. Jadi ketika kita memahami bahwa tidak ada orang yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, maka itu akan membuat persepsi baru di dalam diri kita. Oke, boleh kita minta secara jujur, kira-kira nih, kalau saya minta ayah bunda semua, nginget keburukan pasangan dalam waktu 5 detik aja, kira-kira dapat berapa keburukannya? Pasangan dulu. Yang paling nggak disukain dari pasangan. Yang paling kita nggak sukain dari pasangan kita dalam waktu 5 detik ya. Saya hitung deh, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira dapat berapa? Nggak ada. Wih, berarti disukain semua dong. Yakin nih disukain semua. Misal contoh ya, hal sepele, naruh handuk sembarangan. Oh, masih ada satu. Kira-kira yang sering diomelin, pasangan sering diomelin itu coba diinget lagi. Kalau kita ngomel ke pasangan, biasanya ngomel tentang apanya tuh? Banyak, ya. Lebih baik jujur ya. Karena pasti banyak, yes. Banyak ya. Coba diinget lagi, biasanya kalau kita ngomel pagi-pagi gitu ya. Ngomel, ayah tolong ininya, mas, tolong ininya. Tolong handuknya taruh di tempat yang benar, tolong kaosnya, tolong ini, tolong, banyak banget. Atau sekedar mungkin, kadang kenapa sih nggak ngabarin, kenapa sih susah nelpon. Nah, hal-hal yang nampaknya sepele, sembrono meletakkan barang-barang itu keburukan ya, keburukan. Atau ini deh, bagi Anda, ayah bunda yang punya putra lebih dari satu, silahkan coba ingat kira-kira siapa salah satu dari putra-putri Anda yang sering banget nguras emosi. Sering banget membuat kita harus sering bilang astagfirullahaladzim. Padahal astagfirullahaladzim itu istighfar ya. Istighfar dengan penuh ampun seharusnya. Tapi selama ini malah dijadikan kata-kata yang kayaknya kurang nice gitu ya. Semacam pengingat hal-hal yang tidak baik. Astagfirullahaladzim nak gitu. Kira-kira ada nggak salah satu putra-putri kita yang sering banget nguras emosi kita? Nah, kalau ada, coba dicek. Kira-kira apa sih hal yang tidak disukain dari salah satu anak kita itu? Yang paling ingin rasanya kita rubah. Jadi, hal yang tidak disukain itu biasanya cenderungnya kita ingin banget ngerubah.
dengan ngomel-ngomelnya kita. Nemu nggak? Oke, nemu ya. Nah, seringkali oke, manja, kekeh, minta sesuatu gitu ya, itu salah satunya. Tapi kalau saya kasih waktu lebih panjang, biasanya kita akan malah banyak tuh munculnya. Oh, anak saya tuh kalau tidur, semisal suka ngorok, atau anak saya tuh lelet kalau suruh mandi, kalau suruh makan, belum mau mandiri dan lain sebagainya. Biasanya kadang kita munculnya banyak. Nah, tapi sebaliknya sebaliknya, kadang kita saat diminta untuk mensyukuri kebaikan anak kita maupun pasangan kita, kadang otak kita harus dilatih dilatih untuk bisa mengungkapkan dengan banyak. Kenapa? Karena otak kita memang, menurut penelitian, hal-hal yang buruk itu lebih mudah banget nempelnya di otak kita daripada hal-hal yang baik. Itulah kenapa saat kita semisal membuka koran, lihat koran, di atas tulisannya, seorang, ibu bersedekah 2 miliar. Tapi di bawah ada headline yang lain, seorang ayah memperkosa anak kandungnya, semisal. Kecenderungan manusia itu akan baca yang bawah dulu. Baca kabar buruk dulu, baru dia baca kabar baiknya. Nah, itu yang terjadi kepada kita, banyak orang. Kita seringkali mudah melihat keburukan atau kesalahan anak-anak kita dan pasangan kita daripada kita mensyukuri kebaikannya. Itu yang bikin kenapa saat kita rapotan mungkin ya, saat kita nerima rapot anak-anak kita, yang dilihat biasanya nilai yang kecil dulu. Kita lihat nih, sret, oh yang kecil ada nih, yang kayaknya kurang memuaskan. Akhirnya yang kita pressure, yang kita tekan untuk kita leskan adalah hal-hal yang nilainya tadi rendah tadi. Tapi ketika hal-hal yang bagus, nilainya semisal 9, 9 atau A, malah kadang kita abaikan. Itulah kadang sifat manusia yang merasa kadang nggak cukup aja terus. Anak kita udah bisa nih ngafalin, surat ini, tapi kita terus belum mensyukuri ini, tapi kita nambah. "Oh, kok cuman ini doang? Ayo ditambah lagi." Nah, seringkali kadang kita terjebak di situ. Salah satu cara gimana untuk kita mendidik sepenuh cinta adalah dengan memiliki pemahaman bahwa nobody's perfect. As human, we are not perfect. Nggak ada orang yang sempurna. Sama seperti kita yang tidak sempurna, tapi anak-anak kita menerima dengan utuh. Menerima kita dengan baik-baik saja. Pernah nggak anak-anak kita membandingkan kita dengan ibu-ibu yang lain? Pernah nggak anak-anak kita membandingkan kita, seorang ayah, semisal dengan ayah yang lain? Saya rasa 1001. Rata-rata anak-anak kita bisa menerima seapa adanya kita. Itu pun yang terjadi, makanya nobody's perfect. Contoh, seorang ibu yang biasanya tenang, pembawaannya tenang gitu ya, lebih kalem, biasanya tidak tidak terlalu rapih di rumah. Tapi seorang ibu yang biasanya rapi, di rumahnya rapi, terus habis itu ngatur barangnya bagus, biasanya tingkat kecerewetannya juga tinggi. Itu menunjukkan bahwa nobody's perfect. Biasanya ibu yang seneng ngomel, itu rumahnya lebih bersih. Tapi kalau yang slow, agak sabar, itu lelet biasanya. Jadi anak-anak kita pun begitu. Biasanya anak-anak yang temperamen, yang kalau ngambek sukanya nangis, teriak-teriak, itu biasanya anak yang suka bantuin, gercep, terus aktif gitu ya. Tapi anak yang lelet gitu, bawaannya lelet, kalem, itu biasanya kalau nangis dia suaranya pelan dan dia biasanya lebih bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Jadi hindari kita meminta sempurna versi kita, ayah bunda. Seringkali kalau ada orang yang tua yang kadang minta sempurna versinya, selalu saya gini, sebenarnya pengennya putra-putrinya kayak apa sih Bu gitu. Ya anak saya tuh saya pengennya yang pinter, taat, terus nurut, terus kemudian rajin sholatnya, terus disuruh apa-apa cepet, tapi aktif, tapi wah saya pikir mah
Ya semua orang pengennya begitu. Tapi nyatanya kita sendiri pun harusnya berkaca kepada diri kita sendiri. Rata-rata ya seperti itu, ibu yang tenang, yang sabar, biasanya rumah agak berantakan gitu ya. Terus easy going biasanya, maksudnya easy going tuh ya kalau mau masak, masak, kalau enggak juga enggak terlalu riweuh gitu. Tapi ibu yang tingkat ngomelnya tinggi, biasanya rumah bersih, masakan selalu ada. Nah, itu biasanya kecenderungannya seperti itu. Jadi nobody's perfect. Dengan kita memahami bahwa tidak ada yang sempurna, bahwa setiap orang punya sisi baik dan buruknya sendiri-sendiri, sesempurna itu. Jadi sempurna itu adalah ketika kita bisa menerima baik dan buruk secara bersamaan. Insya Allah kita akan lebih mudah mendidik sepenuh cinta. Terus yang kedua, dua kaki pengasuhan. Jadi gimana sih caranya anak-anak itu nurut sama kita? Ini kuncinya nih sebenarnya di sini. Kalau kita pengen jadi orang tua yang bisa mengarahkan anak-anak kita dengan baik, kuncinya ada di sini, di dua kaki pengasuhan. Dan ini sebenarnya nggak boleh timpang. Satu kaki pengasuhan yang pertama adalah keteladanan. Jadi, gimana caranya biar anak-anak itu bisa seperti apa yang kita arahkan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah berikan keteladanan yang baik. Kalau ada orang tua kadang bilang gini, Bunda, anak saya nyandu sama gadget. Lalu apa yang harus saya lakukan? Gampang sebenarnya. Jawabannya adalah kita ngurangin main gadget. Kalau kita bilang, tapi saya karena kerjanya gadget, memang harus pakai HP karena online. Kita harus jelasin sama anak kita dan tetap kita punya jam kerja. Gitu. Terus Bunda, anak saya kalau ngomong bentak-bentak, apa yang harus saya lakukan? Kita ngomongnya pelan dan ngomongnya tenang. Karena saat ini banyak banget orang tua yang anaknya tantrum, orang tuanya juga ikut tantrum. Jadi bagaimana anak akan membuat perilaku yang kita inginkan kalau kita sendiri tidak melakukan itu. Jadi satu kaki pengasuhan yang utama agar anak-anak kita itu mau dengerin apa yang kita omongin, pertama teladan. Kita berikan teladan. Seringkali kita bilang, ayo nak ngaji, tapi orang tuanya nggak ngaji. Nah, itu kan repot. Akhirnya anak bingung mau niru siapa. Terus yang kedua, jadi keteladan. Yang kedua adalah kedekatan. Ini penting untuk kita lakukan dan menyeimbangkan kedua kaki pengasuhan ini. Karena ketika anak dapat teladan saja tanpa dekat, maka belum tentu anak akan meniru apa yang kita lakukan. Itu yang terjadi kadang ada seorang yang alim gitu ya, seorang yang rajin banget sholatnya ke masjid. Tapi ternyata anaknya tidak ikut itu. Jadi anaknya malah ketika ayahnya ke masjid, anaknya malah sibuk dengan HP-nya, atau malah main gitar, atau malah nongkrong-nongkrong di luar. Kadang orang bilang, apa yang salah? Padahal ayahnya sudah memberikan contoh yang baik. Mungkin di poin kedua ini yang nggak dapat kedekatan. Tapi kalau dekat saja, tidak memberikan teladan, ini juga bahaya. Maka anak akhirnya akan ngelawan. Kalau bahasa Jawa Timur dan Jawa Tengahnya itu ngelama. Jadi anak itu akhirnya akan berani sama orang tua. Anak akhirnya akan ngomong nggak sopan, terus ngomongnya kayak seolah temen. Nah itu ketika anak dapat deket dari orang tua, tapi nggak dapat teladan. Jadi dua kaki ini luar biasa sekali ayah bunda. Ketika kita bisa menjaga ini, dekat dan teladan, maka insya Allah anak kita akan menjadikan kita role model dan kita akan bisa mengarahkan mereka dengan tepat. Itu ya, kita bahas sekilas aja. Terus kemudian fokus pada kebaikan anak. Sekali lagi kita belajar untuk melihat kebaikannya. Dengan kita belajar melihat kebaikannya, kita akan selalu merasa bersyukur bahwa udah dititipin anak terbaik sama Allah. Dan selanjutnya penuhi tangki jiwa anak. Ya, ini di materi bahasa cinta anak. Jadi ada 5 bahasa cinta untuk pasangan dan untuk anak. Yang pertama, quality time. Yang kedua, kata-kata. Yang ketiga, sentuhan. Yang keempat, pelayanan. Yang kelima adalah jadi yang pertama, quality time. Yang kedua, sentuhan. Ketiga, kata-kata, penggunaan kata-kata. Yang keempat, service, pelayanan. Dan yang kelima adalah, saya lupa nih. Yang kelima apa ya?
Hadiah, memberi hadiah. Hadiah. Terima kasih. Hadiah. Ya, gift. Jadi ada 5 bahasa cinta. Ya, itu juga udah pernah dibahas. Untuk ngetesnya juga sudah pernah dikasih di webinar Teras PPA ya. Jadi kira-kira sekarang anak-anak kita dan pasangan kita kira-kira bahasa cintanya yang mana dari 5 ini. Oke, next slide. Yep, boleh next slide. Next slide lagi. Nah, dan yang terakhir ini sebelum kita tutup dan melanjutkan sesi pertanyaan, yaitu mengupgrade diri. Penting banget untuk kita belajar, ayah bunda, sekali lagi penting banget untuk kita memperbesar wadah kualitas diri kita. Ibaratkan, kenapa sih penting kita banget untuk mengupgrade diri, belajar, sama seperti sebuah gelas. Kalau gelasnya kecil, terus kita mengaduk sesuatu, pakai sendok di situ, kalau gelasnya semakin kecil, biasanya suara dentingan sendoknya, bertemunya gelas sama sendok itu akan nyaring banget suaranya. Ya, jadi suaranya akan berisik banget, suara bertemunya antara gelas sama sendok. Tapi kalau gelasnya digedein, lebih besar lagi, biasanya suara sendoknya itu tidak terlalu terdengar dengan kencang. Itulah pentingnya untuk kita selalu memperbesar kapasitas diri dengan cara mengupgrade diri kita. Karena apalagi menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, nggak ada sekolah fakultas menjadi orang tua. Makanya kenapa kita perlu belajar setiap waktu sampai kapanpun. Jadi belajar gimana sih cara handle anak yang usia segini itu berbeda. Gimana kalau dia udah masuk fase selanjutnya itu juga berbeda. Masuk fase remaja berbeda, masuk fase dewasa berbeda. Itu masing-masing punya tahapan yang berbeda. Dan anak yang pertama kok diginiin bisa, kok anak yang kedua nggak bisa. Nah itu juga sama. Dan itu kita penting untuk belajar terus. Dan disinilah fungsinya kita sama-sama belajar satu sama lain, saling menguatkan diri untuk menjadi orang tua yang diridhoi Allah. Jadi kalau bahasanya ada anak yang durhaka, kalau menurut sebuah hadis itu ada juga orang tua yang durhaka. Dan di sebuah hadis dijelaskan bahwa yang akan dimintai pertanggungjawaban dulu adalah kita sebagai orang tua terhadap sikap kita kepada anak. Baru nanti bagaimana anak kepada orang tua. Jadi belajar ilmu parenting itu tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang diridhoi Allah, yang bisa mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi para pencintanya Allah. Baik, begitu Ayah Bunda, silahkan saya kembalikan kepada Bunda Zakiyah, selaku moderator. Oke, terima kasih Bunda Ani. Wah, ini daging banget ini materinya. Sangat beruntung sekali yang menyimak malam ini ya Bun. Tips-tipsnya bagus sekali untuk kita praktekkan ya. Tadi sudah kita akan buka sesi pertanyaan ya Bun ya. Paling tidak ada 3 pertanyaan. Mungkin tadi sudah ada yang bertanya dari Ibu Iva Rosida dari Kudus. Pertanyaannya, apa tips mendidik anak karena dia sebagai seorang single parent mungkin seperti itu. Tips mendidik anak ini yang seperti apa supaya bisa menciptakan rumah yang bisa dirindukan oleh anak ini. Silakan Bun. Nanti pertanyaan selanjutnya silakan di chat atau kalau ada yang mau tanya langsung angkat tangan boleh ya. Satu-satu dulu apa langsung semua Bu? Satu-satu dulu boleh ya? Oke ya. Oke. Dari Baik, Bu Ifah ya dari Kudus ya. Ya. Dari Bunda Ifah ya. Ya. Single parent bukan sesuatu yang lantas membuat anak-anak kita terluka gitu ya. Jadi bahasanya kalau ada bilang ada perceraian itu berdampak, single parentnya kenapa dulu nih? Divorce atau meninggal. Kalau ada yang bilang kadang anak-anak yang pasca divorce, pasca bercerai itu menjadi anak yang broken home, memang kebanyakan. Tapi ternyata juga banyak
anak-anak yang setelah orang tuanya pisah malah nggak apa-apa gitu. Jadi poinnya bukan di divorce, perceraiannya atau tidak bercerainya. Poinnya itu ada di luka batinnya itu. Poin untuk menjadi anak yang broken home itu, poinnya itu berada di seberapa banyak kebencian yang ditanamkan. Banyak anak-anak yang broken home padahal orang tuanya masih bersama. Kenapa? Karena orang tuanya saling menjelekkan, saling ribut di depan anak gitu. Bagaimana untuk single parent agar menjadi rumah yang dirindukan anak-anak? Mendidik tadi dengan sepenuh cinta, terima mereka, kita jadikan orang pertama yang ketika anak-anak kita ada masalah, kita adalah orang pertama yang ada. Hindari ayah bunda berpikir bahwa kita menerima anak-anak kita saat kondisi baiknya saja. Dan akhirnya itu yang membuat anak kita akhirnya saat mereka drop, mereka justru takut ketemu kita. Akhirnya ceritanya ke teman atau ceritanya ke orang lain yang mereka lebih percaya, yang ya kalau sarannya baik. Kalau sarannya tidak baik, akhirnya membawa kepada hal-hal yang justru malah tidak kita inginkan. Jadi kuncinya adalah kita benar-benar bisa menjadi orang pertama yang mereka nyaman untuk curhat. Makanya kalau mereka semisal melakukan hal yang mungkin belum tepat, contoh, mereka berbohong. Hindari langsung dihakimi, hindari langsung dimarahin dulu. Tapi tanyain dulu nih kenapa. Jadi sebisa mungkin kita menjadi rumah yang dirindukan itu adalah rumah yang siap menerima mereka dalam kondisi mereka apapun. Meskipun mereka semisal sedang terluka, sedang takut, sedang marah, kita yang ada, bukan orang lain. Saat ini banyak banget orang tua yang hanya mau nerima kondisi anaknya kondisi baik-baik. Ya, jadi banyak orang tua yang hanya menerima anaknya saat kondisinya baik-baik aja. Jadi tidak menerima kondisi anaknya ketika anaknya sedang tidak baik-baik saja. Begitu, Bunda. Dan insya Allah meskipun single parent, yang penting ada paman atau ada siapapun yang bisa dideketin, dijadikan sosok untuk menggantikan ayah, insya Allah figur ayahnya tidak akan hilang. Dikolaborasikan gitu ya, bisa ditanyakan sama orang-orang terdekat kita. Kira-kira siapa nih yang bisa dimintain tolong untuk membangun figur ayah? Karena seperti Rasulullah juga, beliau tidak punya ayah, tapi tetap mendapatkan figur ayah dari pamannya. Begitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bunda. Iya. Ya Bu Iva, begitu ya jawabannya ya. Semoga bermanfaat. Ini pertanyaan kedua dari Ibu Dewi. Bun, tadi kan tidak ada anak yang perfect. Bagaimana kalau dari sekolah ditarget harus hafal beberapa surat, sedangkan dalam masa sekarang anak-anak belajar di rumah tidak seefektif di sekolah. Bagaimana cara ortu menghadapinya? Dari Ibu Dewi, silakan Bun. Ya, baik. Nah, ini dia. Pentingnya kita juga memilihin sekolah yang sebenarnya Ini kayaknya gangguan. Oh ya. Halo. Suara saya cukup jelas nggak? Iya, ya, bisa. Sudah. Oke. Ya. Di sini lagi mati lampu. Oh. Masya Allah, hujan, ya. lampu. Ya, makanya saya matikan kamera ini karena nggak ada pencahayaan sama sekali. Ya, jadi begitu karena memang di Indonesia itu memang orientasinya adalah pada IQ yang dimana nilai gitu ya hanya berkutat pada angka-angka dan pada sesuatu yang cepat. Jadi dimana kalau anak-anak hafal cepat, mereka akan dapat reward. Nah, disitulah fungsinya kita sebagai orang tua sebenarnya untuk membalancekan. Bagaimana dengan target itu gitu? Kalau anaknya memang bisa, ya nggak apa-apa. Karena ada banyak tipe anak. Ada anak yang memang dia akan termotivasi dengan ditarget, tapi ada anak yang justru patah dengan target.
Kalau anaknya memang bisa ditarget dan kemampuannya juga mumpuni, ya nggak apa-apa. Tinggal dicarikan style belajar yang nyaman. Jadi kalau tipe menghafal semisal, masing-masing anak itu berbeda. Ada tipe anak yang menghafalnya itu senang dengan bergerak. Ada dengan tipe anak yang suka bisa menghafal di saat kondisi hening, tenang. Ada anak yang menghafalnya dengan pakai gerakan atau mengkode-kode dengan sesuatu yang cerita semisal. Jadi masing-masing berbeda. Tinggal kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak kita. Nah, kalau di sekolah pun sudah ditarget, sebaiknya kita orang tua tuh lebih bijak gitu. Bahasanya itu menjadikan target itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kita mensupport bahwa dia bisa melampaui itu, bisa melakukan itu dengan hati yang tenang. Jadi bukan malah kita mempressure anak kita juga. Sekarang kalau anak kita sendiri terpressure, lagi apa ya, sumpek, bagaimana dia akan bisa belajar dengan baik. Itu aja sih. Jadi contoh salah satunya hectic morning. Ketika orang tua ngomel aja terus, bagaimana anak akan belajar dengan bahagia dan bagaimana anak akan bisa menyerap pelajaran dengan baik ketika yang diterima omelan gitu. Faktanya para ayah bunda, ketika kita marah 5 menit, tubuh kita itu depresi selama 6 jam. Ya. Jadi ketika kita marah 5 menit, tubuh kita depresi selama 6 jam. Begitupun anak-anak kita, ketika dia diomelin dan marah kepada kita 5 menit, tubuhnya depresi selama 6 jam. Ketika tubuhnya depresi, tubuhnya stres, maka belajar pun menjadi proses yang tidak menyenangkan. Jadi kalau kesimpulan saya, tidak ada anak yang tidak bisa, tidak ada anak yang tidak bisa belajar dengan baik. Yang ada adalah orang tua dan para guru yang belum menemukan cara yang tepat saja untuk masing-masing anak. Kurang lebih begitu, Bunda. Oke. Gitu ya, Bunda Dewi. Semoga bermanfaat. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Bu Alia Ahmad. Ini dari Taiwan ini, Bun. Dari luar negeri. Nah, pertanyaannya, bagaimana tips mendidik anak yang ditinggal kerja di luar negeri? Masya Allah, putranya sama siapa, Bunda? Putranya tinggal sama siapa, Bunda? Nenek. Sama nenek ya. Oke, saran saya tetap punya visi misi pengasuhan. Jadi kita tidak apa ya, tidak memasrahkan 100%. Tapi tetap kita yang handle meskipun jarak jauh, dalam artian kita yang bekerja sama dengan neneknya untuk seperti ini loh. Nah, itu tetap kita juga melakukan. Jadi sama seperti sebuah perusahaan atau organisasi itu punya visi dan misi. Begitupun pengasuhan. Visi dan misi pengasuhan itu kita juga harus punya. Jadi tidak dibiarkan mengalir bertumbuh tanpa arah yang jelas. Dan ketika diasuh oleh nenek, kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Jadi, Nek, si kakak baiknya nggak dibeliin ini ya dulu ya, Nek, karena gini, kalau kakak mau ini, nenek coba ngomongnya kayak gini. Sambil lalu, Bunda, saran saya membangun kontak sering ya, video call, terus telepon itu yang lebih sering. Jadi setiap hari itu pastikan itu lakukan, kemudian hindari pertanyaan-pertanyaan yang formalitas. Jadi misal nanyanya gimana sekolahnya gitu. Hindari yang seperti itu, tapi lebih banyak menggali dan bercerita. Jadi nanya, Adek hari ini suka mainan ini. Oh tadi kayak gini, hari ini ngapain aja? Dan biarkan mereka bercerita. Nanti kalau dari cerita itu kita bisa arahkan pelan-pelan. Dan setelah selesai ngobrol sama putranya, itu bisa tadi berkolaborasi sama nenek ya, sama siapa yang ngasuh itu bisa kok Bunda, insya Allah bisa. Dan insya Allah yang penting selaras ya, yang penting selaras dalam artian kita tidak membiarkan begitu saja, tapi tetap ada nilai-nilai yang kita ingin tanamkan, jadi kita titipkan sama nenek untuk mengaplikasikan di lapangannya, sambil lalu kita juga pantau dari
telepon, dari video call, dan kita juga ceritanya di situ gitu. Maksudnya membangun kedekatan emosional bondingnya lewat itu. Semangat Bunda, insya Allah dimudahkan sama Allah ya. Amin, amin. Ya, semangat ya Bunda. Selalu tetap terkoneksi meskipun dari jarak jauh. Oke, pertanyaan yang ketiga ya. From EOA. Oke, bagaimana cara memfasilitasi anak yang aktif? Sukanya main di luar rumah dan pulang ketika akan makan saja. Makan pun kadang lupa. Bahkan tempat transit istirahat ketika sholat, ia akan ke masjid. Biar tetap main, kalau lagi ke rumah pasti suruh tidur siang atau enggak boleh pergi-pergi lagi. Nah ini Bu, anak yang aktif ini. Usia berapa itu Bunda? Sebenarnya kalau anak yang aktif seperti itu, nah itu kan udah ada clue-nya sebenarnya. Dia itu trauma kalau pulang ke rumah nggak boleh keluar lagi. Jadi mungkin karena di rumah diomelin terus suruh tidur siang. Kalau anak yang aktif saran saya memang tidak usah tidur siang Bunda. Jadi anak yang aktif itu tinggal diarahkan aktifnya diproduktifkan. Jadi, gimana cara handle anak yang aktif? Bikin banyak-banyak permainan bersama, bikin proyek ya. Jadi contoh nih, anaknya senang apa nih? Aktifnya itu membuat sesuatu atau fisik. Oh, ternyata suka fisik. Oke. Diajarkan boleh bersepeda, tapi jam sekian balik. Nanti kalau jam sekian tepat waktu, nah biasanya rata-rata anak yang aktif ini biasanya bisa di-manage waktunya. Asal tadi kurangin ngomelnya, tapi kita ajak ngobrol dari hati ke hati gitu Bunda. Dan dikasih fasilitas, maksudnya dibikin dia capek dengan kegiatan yang memang kita sediakan. Justru kalau saya bilang kalau punya anak aktif enak banget loh. Dimintain tolong itu seneng banget biasanya. Justru kita in aja libatkan. Jadi contoh, nak mama titip beliin ini dong ke warung, disuruh bersepeda. Nah itu semakin akhirnya dia merasa dirinya dianggap. Saat ini kadang banyak anak aktif yang kabur-kabur dari rumah ya karena ketika sampai rumah disuruh diem. Padahal para ayah bunda ketika anak aktif itu sebuah anugerah yang diberikan sama Allah. Ya, jadi anak aktif itu adalah salah satu cara yang sistem di dalam tubuhnya agar dia menjadi sehat. Dan kalau saran saya sekali lagi kalau punya anak aktif hindari ada acara tidur siang. Jadi nggak usah tidur siang, dibablasin aja, dibikin capek. Dibikin capek, energinya diarahkan kepada hal-hal yang positif, misal olahraga, biar sekalian melatih motorik kasar dan motorik halusnya, atau kita kasih proyek-proyek permainan yang menyenangkan, biar dia nggak main HP. Nah, dari situ nanti ketika capek, biasanya habis Isya itu udah tepar. Kalau udah tepar, nanti subuhnya nggak terlalu siang bangunnya. Gitu ya. Tapi kalau disuruh tidur siang, nanti malamnya susah bangunnya. Kalau tidur siang, malamnya susah tidur. Mundur tidurnya pagi, susah bangunnya. Begitu ayah bunda. Gitu ya Bu ya. Ini masih ada 3 pertanyaan gimana Bun? Ini HP saya sudah lowbat dan di sini mati lampu. Karena saya tadi pakai laptop, ternyata terlempar terus. Akhirnya saya connect pakai HP nih. Oh ya, berarti ini jawabnya kapan ya? Mohon maaf ya untuk 3 pertanyaan yang tadi dari Pak Sumali. Oke, sebentar saya coba cek dulu ya. Saya coba bahas singkat ya. Ya. Orang tua yang bekerja cuma bisa ketemu sore sampai pagi. Teladan dan dekat. Oke, tidak masalah orang tua yang bekerja sebenarnya bukan pada kuantitas waktu, tapi lebih pada kualitas. Ketika orang tua yang bekerja, ketika sampai rumah, usahakan benar-benar fokus di rumah, sudah tidak membawa pekerjaan lagi, dan berikan waktu untuk anak-anak bisa main bareng, itu insya Allah akan mengobati gitu ya.
Karena sekali lagi kadang banyak orang tua yang tidak bekerja full di rumah, yang ada malah anaknya takut kayak tadi ya, yang saya cerita di awal, malah takut karena ngerasa ibunya jadi ngomel-ngomel terus gitu. Lebih baik kuantitas, kualitas daripada kuantitas. Kita punya waktu tidak banyak, misal, tapi kualitasnya bagus. Itu jauh lebih berharga daripada kita 24 jam nemenin, tapi tidak ada kenangan-kenangan baik yang kita buat. Ya, seperti itu para bunda. Terus, cara memperbaiki pola asuh yang sudah terlanjur salah. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan untuk kita memperbaiki. Tidak pernah ada kata terlambat untuk kita memulai. Caranya dimulai dari sekarang, lebih tenang lagi, dan saya merekomendasikan untuk para bunda-bunda yang hadir di acara hari ini untuk bisa hadir sama-sama di tanggal 20 Maret di kelas The Mindful Mom. Ini salah satu awal yang memang PPA bikin, Spiritual Motherhood, untuk menemani para ibu-ibu menjadi ibu yang diberkahi, merasa menjadi ibu yang diberkahi. Ya, bagaimana cara mengatasi inner child pasangan? Nah, kalau udah inner child-nya harus terapi. Ya, nggak bisa kita ini sendiri. Ya, kalau bisa sih di terapi. Nanti insya Allah semoga ada waktu untuk bisa ngadain kelas inner child ya. Baik, itu dulu mungkin yang bisa kita sharingkan pada malam hari ini. Oke, cukup ya. Oke ya Bunda, pada malam hari ini bahagia ya kita semua sudah mendapatkan siraman ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Mungkin setelah ini Ayah Bunda siap nggak untuk menjadi tempat yang selalu dirindukan oleh anak-anaknya, yang selalu ingin didekati oleh anak-anaknya, sehingga merasa nyaman dan aman. Kemudian siap enggak Ayah Bunda untuk melakukan 3M ini tadi? Mendidik anak dengan sepenuh cinta, terus kemudian jangan lupa untuk mengupdate diri, dan jangan lupa dengan multi peran yang kita miliki, semua jangan dicampur adukkan, harus dipilah-pilah kapan kita harus menjadi seorang mungkin seorang guru, dan ketika di rumah menjadi seorang ibu untuk anak-anak. Oke, kita harus selalu bersyukur juga dengan kebaikan pasangan dan anak-anak yang mensyukuri semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita, mencintai pasangan dan anak tanpa syarat itu tadi. Oke, setelah ini apakah ya Bunda siap untuk menjadi tempat, untuk menjadi rumah yang selalu dirindukan oleh anak-anak? Kembali jawabannya adalah pada Ayah Bunda sendiri. Sudah tahu ilmunya hari ini, malam hari ini. Semoga sangat bermanfaat. Kita tutup ya, karena sudah cukup malam ini. Alhamdulillah, kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.